crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum teman-teman semua. Baiklah, saya Juliati dari kelas 3B Pendidikan Geografi akan menjelaskan materi geomorfologi Indonesia yang pertama, yaitu patahan semangko di Pulau Sumatera, cekungan busur belakang Pulau Sumatera, dan perkembangan tektonik di Pulau Sumatera. Yang pertama, saya akan menjelaskan patahan semangko Pulau Sumatera. Patahan semangko adalah bentukan geologi membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda paling mudah terlihat di daerah Ngarai Siano dan Lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Berdasarkan catatan data sejarah kegempaan yang berpusat di sesar Sumatera di Sumatera Barat, memang sudah beberapa kali mengalami gempa merusak. Diantaranya adalah gempa Padang di tahun 1822, 1835, 1981, 1991, 2005, terus gempa Singkara itu di tahun 1943, gempa Pasaman itu di tahun 1977, dan gempa Agam itu di tahun 2003. Catatan paling tua menunjukkan bahwa di Padang pada tahun 1822 telah terjadi gempa kuat yang diikuti suara gemuruh yang berpusat di antara Gunung Talang dan Gunung Merapi. Meski tidak ada laporan secara rinci menyebutkan, namun gempa ini dilaporkan menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa cukup banyak. Pada tanggal 28 Juni 1926, gempa dahsyat 7,8 skala Richter mengguncang Padang Panjang. Akibat gempa ini tercatat korban tewas lebih dari 354 orang. Kerusakan terjadi di sekitar Danau Singkara, Bukit Tinggi, Danau Meninjau, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Sawalunto, dan Alahan Panjang. Gempa susulan mengakibatkan kerusakan pada sebagian wilayah Danau Singkara. Tercatat di Kabupaten Agam sebanyak 472 rumah roboh, 57 orang tewas dan 16 orang luka berat. Di Padang Panjang sebanyak 2.383 rumah roboh, 247 orang tewas. Dampak gempa juga menimbulkan banyak tanah terbelah. Longsoran di Padang Panjang, Kubu Krambil dan Simabur. Gempa kuat dengan magnitudo 5,6 skala Richter juga parah terjadi pada 16 Februari 2004. Getaran gempa ini dirasakan di sebagian besar daerah Sumatera Barat hingga 6 mmi yang menimbulkan korban tewas sebanyak 6 orang dan meluluhlantakkan ratusan bangunan rumah di Kabupaten Tanah Datar. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya pada 22 Februari 2004, gempa yang lebih besar kembali mengguncang Sumatera Barat dan magnitudo 6 skala Richter yang mengakibatkan 1 orang korban tewas dan beberapa orang luka parah, serta ratusan rumah rusak berat di Kabupaten Pesisir Selatan.
Yang kedua, saya akan menjelaskan cekungan busur belakang Sumatera. Cekungan busur belakang adalah fitur geologi cekungan submarin yang berasosiasi dengan busur kepulauan dan zona subduksi. Mereka ditemukan di beberapa batas lempeng konvergen yang saat ini terkonsentrasi di Samudra Pasifik bagian barat. Sebagian besar dari mereka terbentuk akibat gaya tensional yang disebabkan oleh pemutaran kembali palung Sumatera dan runtuhnya ujung benua. Kerak dari busur berada di bawah gaya ekstensi. Sebagian hasil dari pengerutan lempeng, adanya cekungan busur belakang awalnya sangat tidak diduga oleh para pemikir di bidang lempeng tektonik yang lebih mengira bahwa batas-batas konvergen merupakan zona kompresi, bukan zona ekstensi. Yang ketiga, perkembangan tektonik Pulau Sumatera. Fase kompresi yang berlangsung dari Jurasik awal sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar geser dekstral WNW sampai ESE seperti sesar Lematang, Kepayang, Saka, Pantai Selatan Lampung, Musi, Linemen, dan N sampai S trend. Terjadi range movement dan intrusi granit berumur Jurasik sampai Kapur. Fase tensional pada Kapur akhir sampai Tersier awal yang menghasilkan sesar normal dan sesar tumbuh berarah N sampai S dan WNWESE. Sedimentasi mengisi cekungan atau terban di atas batuan dasar bersama dengan kegiatan gunung api. Terjadi pengisian awal dari cekungan yaitu formasi lahat. Fase ketiga yaitu adanya aktivitas tektonik Miosen atau intra-Miosen menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan bahan-bahan klastika, yaitu terendapkannya formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai, formasi air benakat, dan formasi muara enim. Fase keempat berupa gerakan kompresional pada Pliocene menyebabkan sebagian formasi air benakat dan formasi muara enim telah terjadi tinggian tererosi, sedangkan pada daerah yang relatif turun diendapkan formasi kasai. Selanjutnya terjadi pengangkatan dan perlipatan berarah barat laut di seluruh daerah cekungan yang mengakhiri pengendapan tersier di cekungan Sumatera Selatan. Selain itu terjadi aktivitas vulkanisme pada cekungan busur belakang. Busur. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat menonton dan selamat memahami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.